Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dani Indran Pratama di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Nah, seperti biasa hari ini saya pengen share, tapi mohon maaf nih saya belum mandi. Ini mata masih banyak kuman-kumannya karena saya belum mandi, bajunya juga masih belum ganti. Mager nih teman-teman karena habis olahraga, ngapain ya, akhirnya saya memutuskan untuk bikin video aja deh gitu. Nah, hari ini saya pengen share ada dua setup yang saya ambil minggu lalu dan barusan TP2 kayaknya hari ini yang transaksi satunya, dan transaksi satunya SL. SL-nya itu hari apa saya lupa. Nah, saya pengen membahas itu dua setup yang saya ambil bersama teman-teman semuanya. Alasan mengapa saya ambil di sana, kemudian cara saya memperlakukan entry saya bagaimana, stop loss bagaimana, SL-nya bagaimana, dan seterusnya. Oke, kita menuju yang SL dulu aja deh. Kita menuju ke yang SL dulu. Nah, ini teman-teman bisa lihat saya punya setup nih. Hari apa nih? Saya punya setup sell. Teman-teman bisa lihat ada dua warna merah di sini. Kemudian sebentar, teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat. Saya hilangkan warnanya supaya teman-teman nggak bingung. Oke, kita punya chart yang besar. Nah, di setup ini GBP/CAD saya punya beberapa area. Area terakhir, ini kalau teman-teman nonton video saya sebelumnya pasti tahu nih, ini ada dua area yang saya ambil. Sorry, ada satu area yang saya ambil. Yang pertama nggak saya ambil karena secara skor dia rendah, yaitu 7. Tapi secara lokasinya oke. Kemudian di yang atas ini secara skor dia boleh nilainya 8, tapi secara lokasinya kurang oke karena di kirinya banyak transaksi. Nah, secara nilainya, karena saya mau nilainya aja 8 nih, kebetulan rule saya nilainya 8 ke atas dan harus 8 ke atas. Kalau lokasinya susu atau biasa saja masih saya ambil. Nah, di sini karena nilainya 8, areanya juga nggak jelek-jelek amat, jadi saya mau ambil nih. Yang skornya 7 nggak saya ambil. Kebetulan di hari apa nih ya? Bentar saya lihat kalender ya. Di tanggal 14 dini hari bukan di pagi hari. Tanggal 14 ini ya di GBP CAD harga gap nih. Gapnya cukup kencang. Gapnya cukup kencang dan akhirnya kalau teman-teman entry di sini teman-teman bisa profit 1/1 mungkin ya sampai sini ya. Nah, karena saya nggak entry, saya kelewatan momen ini, nggak masalah karena rule saya seperti itu. Nah, akhirnya saya ngambil posisi yang nilainya 8 yaitu ini. Ini areanya drop, base, dropnya kencang, skornya 8, lokasinya susu, ya jadi ya masih layak untuk di entry. Harga masuk cukup kencang nih, harga sebelum masuk membentuk drop base rally. Di sini cukup kencang dan harga akhirnya hit SL saya duluan nih. Teman-teman kalau teman-teman lihat di sini, saya entry-nya yaitu di proximalnya, saya di body. Saya golongan body to week. Kalau teman-teman punya rule-nya week to week, boleh-boleh aja, sah-sah aja, nggak jadi masalah. Karena kita punya plus minus yang berbeda-beda. Nanti akan saya jelaskan di video yang lainnya mungkin ya. Kalau teman-teman ambil di body, keuntungannya apa? Kalau teman-teman ambil di week, keuntungannya apa? Kerugiannya juga akan saya terangin nanti. Oke? Nah, hari ini saya pengen jelasin ini, saya ambil dari body to week. Dan saya kasih buffer 5 pips plus spread di atasnya area ini. Dan benar saja harga masuk dan sayangnya SL. Nah, SL ini teman-teman bisa lihat SL dan harga ngedrop. Nah, di sini kita sebenarnya jahat banget ya market ya. Harga SL kemudian ngedrop sesuai dengan prediksi awal. Nggak masalah, kita tetap journaling sesuai dengan rule kita. Nah, mengapa ini terjadi? Ya nggak apa-apa, normal, hal ini terjadi normal. Selama kita konsisten melakukannya, misalkan nih, teman-teman hari ini pakai SL-nya, ini kan saya tambahin 5 pips plus spread. Jadi kalau GBP CAD ini 5 pips plus spread, spreadnya 2 pips, jadi totalnya ada 7 pips nih ke atas. Jadi buffernya sekian, buffernya 7 pips. Nah, apakah saya harus ganti melihat transaksi ini? Belum teman-teman. Kita akan lihat misalkan kita punya 100 atau 200 transaksi, baru kita bisa menyimpulkan, oh kayaknya per GBP CAD kalau saya tambahkan spreadnya hanya 5 pips plus spread, jadi kurang. Nanti akan saya pakai rule yang
lain, misalkan 6 pips atau 7 pips plus spread, mungkin saya akan lebih banyak nggak kena. Nah, dari sana kita bisa baru boleh merubah trading rule kita. Selama kita nggak punya datanya, kita nggak berhak untuk mengutak-atik trading rule yang sudah berjalan, teman-teman. Oke? GBP/CAD SL dengan damai. Kalau kata guru saya gitu, SL dengan damai. Oke, kita move ke transaksi saya yang kedua, yaitu di CAD JP. Nah, ini sempet, ya ini sudah cukup lama sih teman-teman. Saya nge-hold ini mulai tanggal 11 Desember. Ya, harga masuk tanggal 11 Desember. Sampai sekarang masih saya hold sampai 1:3. Tantangan kita ya tinggal ini aja sih. Ada rally base drop ini. Kalau teman-teman lihat di yang dimaksud tantangan itu gini. Harga kan kami percaya bahwa harga mantul ya dari area imbalance. Jadi area supply atau area demand. Di sana ada willing buyer lebih banyak di sini. Kita percaya ada willing buyer banyak sekali di sini. Ada drawbase rally. Rally-nya kurang oke, jadi nggak saya geser kemarin. Biasanya kalau saya ketemu area seperti ini, kita ketemu rally yang kencang akan saya geser biasanya. Nah, di sini kita punya harga masuk nih, harga masuk sentuh TP1 kita dan kita profit 1R. Harga masuk lebih dalam lagi, masuk lagi, dan ternyata harga bayarnya ternyata lebih banyak nih, harganya mantul lagi ke atas. Sentuh akhirnya TP2 hari ini tanggal 16 Desember. Saya tahan mungkin 5 hari ya. Normal sekali terjadi sih kalau teman-teman swing trader. Tapi kalau teman-teman scalper mungkin nggak tahan nih. Kalau nahan hampir berapa nih? 5 hari ya, 5 hari. Nah, TP saya tinggal 1. Jadi saya biasanya buka di transaksi ini saya buka 3 open posisi. Yang posisi pertama di TP1, posisi kedua TP2, posisi ketiga di TP3. Nah, tantangan kita adalah ini, karena ini adalah area supply yang kemungkinan banyak sekali seller ada di sini. Bank-bank besar, institusi besar masuk di sini. Terlihat dari apa? Kita punya drop, base drop ini, harga masuk. Sebenarnya ini adalah reaksi dari ini ya, dari drop base drop. Rally base drop ini adalah reaksi dari drop base drop ini. Tapi kita bisa lihat dengan jelas di sini ada rally base drop di 55 menit kelihatan harusnya. Buat teman-teman yang belum tahu, saya chartingnya di 55 menit dan di 60 menit. Jadi teman-teman bisa mengadjust distal dan proximalnya dari kedua time frame tersebut. Kita bisa lihat dengan jelas ada rally base drop. Dropnya cukup kencang di sini, kencangnya sampai sini lagi. Nah, ini area yang perlu kita waspadai untuk menuju ke TP3 biasanya tersendat. Nah, secara DMI-nya saya masih memiliki DMI warna biru, artinya gerakan impulsifnya adalah biru atau naik. Jadi kalau tren itu ada 2 gerakan teman-teman, impulsif dan korektif. Jadi ini impulsif, korektif. Misalkan kayak gini, impulsifnya kayak gini, naik, korektifnya dikit. Impulsif lagi, korektif. Kalau downtrend kebalikannya. Kalau downtrend itu misalkan kayak gini. Downtrend, impulsif, korektif, impulsif, korektif, impulsif, dan seterusnya. Nah, di sini kita punya DMI berwarna biru di time frame daily, karena time frame daily ini adalah time frame curve saya. Nah, kenapa saya ngeceknya di time frame daily? Ya karena itu pasangannya, saya di kelas diajarinya gitu. Saya gunakan, ternyata metodenya cocok, ya saya terus-terusin aja. Sesimpel itu teman-teman, saya nggak mau ribet-ribet dalam trading, saya nggak mau mikir-mikir aja. Saya lebih baik keluar uang untuk belajar dan akhirnya saya bisa menerapkannya di trading room saya. Sesimpel itu, saya nggak mau terlalu ribet. Nah, sampai kapan saya sebenarnya bisa ngehold? Kalau teman-teman mau, teman-teman bisa lihat nih di sini. Maksimal TP-nya di transisi ini adalah CAD JPY ada di sini, di area warna kuning. Karena area warna kuning ini adalah di 82815 adalah area supply di time frame terbesar saya atau time frame daily. Tapi teman-teman juga perlu waspada. Di sini teman-teman juga bisa lihat warna merah, kotak warna merah ini adalah area-area yang cukup kenceng. Cukup oke supply-nya. Jadi teman-teman, kalau saya sih lebih aman exit sebelum ini. Tapi kalau teman-teman mau, silakan partial close sebelum ini. Nah, tapi asalkan teman-teman sudah ngikutin plan saya dari awal ya teman-teman. Kalau teman-teman belum ngikutin plan saya dari awal yang kemarin saya ambil, teman-teman sebenarnya masih bisa entry lagi buy di area ini. Di area yang warna, saya tandain warna biru ini.
tetapi probability-nya lebih kecil lagi teman-teman. Karena saya buy lebih bawah nih di sini. Teman-teman buy di atas ini. Boleh? Boleh-boleh aja, nggak ada yang salah. Kita punya persyaratan yang cukup oke, leg out-nya oke. Ini ukurannya sudah 2 kali base. Kita ukur leg out-nya udah 2 kali base nih kayaknya. Ini 10 pips, ini harus 20 pips. Nah, sekitar 2 kali base 19,8 masih oke. Masih layak untuk di entry, tetapi kita punya skor yang rendah di location-nya. Location-nya kita punya white space di sini. Secara location dia kurang oke. Tapi kalau teman-teman mau entry sah-sah aja karena kita punya area yang cukup kuat. Minusnya cuma di area white space ini. Jadi kurang oke. Di sini pun juga white space itu teman-teman. Kecil tapi ya. White space. Ini kalau di time frame daily ini kayaknya rally base rally nih. Tapi kalau kita lihat di time frame kecil, kita punya white space. Jelas nih white space. Nah, teman-teman perlu waspada sama satu area ini dan waspada dengan 2 area merah ini. Kalau teman-teman mau ngehold paling jauh, kalau saya sih ngambilnya maksimal di TP3 ini. Atau sebelum inilah area warna merah ini saya keluar. Nah, TP yang wajar adalah sampai sini-sini aja, nggak terlalu jauh, masih gampang. Easy money target. Kata guru saya easy money target itu adalah 75% dari move out-nya ini. Jadi mungkin sekitaran sini ya, 75%. Masih oke di TP 1/3. Kalau teman-teman mau TP yang lebih jauh, maksimal sampai di sini. 82241, kemudian atasnya lagi teman-teman bisa ambil TP sebelum ini 82450 dan TP terjauh teman-teman boleh di 82815. Ini jauh banget. Kita lihat aja nanti apakah sampai ke final targetnya. Oke, sekian dulu video kita hari ini. Semoga teman-teman bisa membayangkan, belajar juga dari video ini, dan kita bisa bertumbuh bareng-bareng menjadi trader yang makin baik di kemudian hari. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan juga, jangan lupa follow IG-nya Jaripedia @jaripedia. Kemudian teman-teman bisa join ke Telegram ya. Telegram channel Telegram kami di t.me@jaripedia.com. Enggak ada @nya sih. t.me/jaripedia. Enggak ada .com-nya juga ya kan. T yang benar gini. t.me/jaripedia. Saya tunggu kedatangannya di channel maupun di Instagram Jaripedia. See you on another video. Ciao.